Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Icelda Sari, MPN 1811100367. Di sini saya akan memaparkan pembelajaran bilangan bulat dan operasinya dengan kooperatif. Pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan perluasan dari bilangan cacah. Himpunan bilangan bulat terdiri atas himpunan bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4. Yang selanjutnya disebut dengan bilangan bulat positif. Bilangan 0 dan bilangan bulat negatif, contohnya seperti -1, -2, -3, dan -4. 2. Pembelajaran bilangan positif dan bilangan negatif. Contohnya pembelajaran bilangan bulat positif dan negatif. Di sini bilangan netral 0, -1, -2, -3, -4, -5, dan seterusnya. Di sini bilangan positif 1, positif 2, positif 3, positif 4, positif 5. Seperti ini teman-teman. Apabila mengikuti panah ke arah kanan, maka semakin besar nilainya. Sedangkan jika ke arah kiri, nilainya semakin kecil. Pada garis bilangan, bilangan yang terletaknya berada di sebelah kanan selalu lebih besar daripada bilangan yang berada di sebelah kirinya. Untuk materi selanjutnya yaitu operasi pada bilangan bulat. Operasi pada bilangan bulat diantaranya yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama, penjumlahan. Dalam operasi bilangan bulat, jika bilangan bulat positif bertemu dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya tetap positif. Contohnya, 8 ditambah 9 sama dengan 17. Namun, jika bilangan bulat negatif bertemu dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya tetap bilangan bulat negatif. Contohnya, -5 ditambah -8 sama dengan -13. Dalam operasi bilangan bulat penjumlahan, jika negatif bertemu dengan positif ataupun sebaliknya, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, hasilnya negatif jika bilangan bulat negatif lebih besar daripada bilangan positif. Contohnya, -8 ditambah dengan 6 sama dengan -2. Dan hasil positif jika bilangan bulat negatif lebih kecil daripada bilangan bulat positif. Contohnya, -8 ditambah dengan 10 sama dengan 2. Dalam operasi bilangan bulat penjumlahan, hasilnya akan 0 jika bilangan bulat negatif bertemu dengan bilangan bulat positif yang nilainya sama. Seperti contoh, -8 ditambah dengan 8 sama dengan 0. Yang kedua, operasi bilangan bulat pengurangan. Bilangan bulat positif dikurangi bilangan bulat positif. Hasilnya positif jika bilangan bulat yang dikurangi lebih besar daripada bilangan bulat yang mengurangi. Contohnya, 6 dikurang 5 sama dengan 1. Hasil negatif jika bilangan bulat positif lebih kecil daripada bilangan bulat positif yang mengurangi. Contohnya, 5 dikurangi 6, hasilnya -1. Dan hasilnya 0 jika bilangan bulat positif sama dengan bilangan bulat positif yang menguranginya. Contohnya, 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Dan jika bilangan bulat negatif bertemu dengan bilangan bulat negatif, hasilnya positif jika bilangan bulat negatif lebih kecil daripada bilangan bulat negatif yang menguranginya. Contohnya, -4 dikurangi dengan -6, maka hasilnya 2. Hasil negatif jika bilangan bulat negatif
yang dikurangi lebih besar dari bilangan negatif yang mengurangi. Contohnya, negatif 6 dikurangi negatif 3 sama dengan negatif 3. Dan hasil 0 jika bilangan bulat negatif dikurangi dengan bilangan negatif yang sama nilainya. Seperti contoh, negatif 4 dikurangi negatif 4, maka hasilnya 0. Dan jika bilangan bulat negatif bertemu dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya negatif. Contohnya, negatif 5 dikurangi 5, maka hasilnya negatif 10. Sebaliknya, jika bilangan bulat positif dikurangi negatif, maka hasilnya positif. Seperti contoh, 6 dikurangi negatif 7, maka hasilnya 13. Untuk yang ketiga yaitu operasi bilangan bulat perkalian. Dalam perkalian, jika bilangan bulat positif bertemu dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya tetap positif. Contohnya, 7 dikali 6 sama dengan 42. Yang kedua, jika bilangan positif bertemu dengan bilangan negatif, maka hasilnya bilangan bulat negatif. Contohnya, 3 dikali negatif 4, maka hasilnya negatif 12. Dan jika pada perkalian bilangan bulat bertemu dengan bilangan bulat, maka hasilnya positif. Contohnya, negatif 4 dikali dengan negatif 5 sama dengan 20. Dalam perkalian, jika bilangan bulat bertemu dengan 0, maka hasilnya tetap 0. Untuk operasi bilangan bulat yang terakhir yaitu pembagian. Dalam pembagian, jika bilangan bulat positif bertemu dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya tetap positif. Contohnya, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Dan jika bilangan bulat negatif bertemu dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya positif. Contohnya, negatif 10 dibagi negatif 5, maka hasilnya 2. Dan jika bilangan bulat positif bertemu bilangan bulat negatif ataupun sebaliknya, maka hasilnya bilangan bulat negatif. Contohnya, 6 dibagi negatif 2, maka hasilnya negatif 3. Begitu juga sebaliknya, jika negatif 6 dibagi 2, maka hasilnya negatif 3. Bila bilangan bulat bertemu dengan 0 ataupun bilangan bulat dibagi 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Baik, nama saya Murnia, NPM 18.111.00149, akan menjelaskan poin pembelajaran kooperatif. Poin yang selanjutnya, pembelajaran kooperatif. Pengertian pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif atau yang disebut dengan cooperative learning adalah model pembelajaran yang menekankan pada saling ketergantungan positif antar individu siswa. Adanya tanggung jawab, perseorangan, tatap muka, komunikasi intensif antar siswa, dan evaluasi proses kelompok. Dalam kelas kooperatif, para siswa diharapkan dapat saling membantu, saling mendiskusikan, dan saling berargumentasi untuk mengasah pengetahuan yang mereka kuasai saat itu, dan menutup kesenjangan dalam pemahaman masing-masing. Cooperative learning ini lebih dari sekedar belajar kelompok, karena dalam model pembelajaran ini harus ada struktur, dorongan, dan tugas yang bersifat kooperatif sehingga memungkinkan terjadinya interaksi secara terbuka antar anggota kelompok. Unsur-unsur dasar dalam pembelajaran kooperatif. Lundgren dalam Is Journey mengemukakan unsur-unsur dalam pembelajaran kooperatif sebagai berikut. Yang pertama, para siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka tenggelam atau berenang bersama. Yang kedua, para siswa harus mampu memiliki tanggung jawab terhadap siswa atau siswa lain dalam kelompoknya, selain tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dalam mempelajari materi yang dihadapi. Yang ketiga, para siswa harus berpendapat bahwa mereka semua memiliki tujuan yang sama. Yang keempat, para siswa membagi tugas dan membagi tanggung jawab di antara para anggota kelompok. Yang kelima, para siswa diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang akan diikuti berpengaruh terhadap evaluasi kelompok. Dan yang keenam, para siswa berbagi kepemimpinan sementara mereka memperoleh keterampilan bekerja
sama selama belajar. Dan yang terakhir, setiap siswa akan diminta pertanggungjawabkan secara individual materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif. Poin yang ketiga yaitu kelebihan dan kelemahan pembelajaran kooperatif. Menurut Isjoni, terdapat beberapa keunggulan dalam pembelajaran kooperatif. Yang pertama, memudahkan siswa melakukan penyesuaian sosial. Yang kedua, memungkinkan siswa saling belajar mengenal sikap, keterampilan, informasi, perilaku sosial, dan pandangan-pandangan. Dan yang terakhir, memungkinkan terbentuknya dan berkembangnya nilai-nilai sosial dan komitmen. Sementara kelemahan dari pembelajaran kooperatif ini, yang pertama, guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang. Di samping itu memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Yang kedua, selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang sedang dibahas meluas sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, saat diskusi kelas terkadang didominasi oleh seseorang, hal mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. Poin yang keempat yaitu aspek-aspek pembelajaran kooperatif. Menurut Miftahul memaparkan beberapa aspek pembelajaran kooperatif sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan. Semua siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok kecil dan diminta untuk pertama mempelajari materi tertentu, dan yang kedua saling memastikan semua anggota kelompok juga mempelajari materi tersebut. Dan yang kedua, level kooperatif. Kerjasama dapat diterapkan dalam kelas dengan cara memastikan bahwa semua siswa di ruangan kelas itu benar-benar mempelajari materi yang ditugaskan. Dan level sekolah dengan cara memastikan bahwa semua siswa di sekolah tersebut benar-benar mengalami kemajuan secara akademik. Dan yang ketiga, pola interaksi. Setiap siswa saling mendorong kesuksesan antar satu sama lain. Siswa mempelajari materi pembelajaran bersama. Dan yang terakhir, evaluasi. Nah, sistem evaluasi didasarkan pada kriteria tertentu. Penekanannya biasanya terletak pada pembelajaran dan kemajuan akademik setiap siswa. Biasanya bisa pula difokuskan pada setiap kelompok, semua siswa ataupun sekolah. Poin yang kelima, ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Yang pertama, setiap anggota memiliki peran. Yang kedua, terjadi hubungan interaksi langsung di antara siswa. Dan yang ketiga, setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas belajarnya dan juga teman-teman sekelompoknya. Dan yang keempat, guru membantu mengembangkan keterampilan interpersonal kelompok. Dan yang terakhir, guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan. Dan yang keenam, langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Agus Suprijono memaparkan ada model pembelajaran kooperatif. Memaparkan sintak model pembelajaran kooperatif terdiri dari 6 fase. Yang pertama, fase pertama menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Guru mengklarifikasi maksud pembelajaran kooperatif. Hal ini penting untuk dilakukan karena siswa harus memahami dengan jelas prosedur dan aturan dalam pembelajaran. Fase yang kedua, guru menyampaikan informasi sebab informasi ini memerlukan isi akademik. Fase yang ketiga, guru harus menjelaskan bahwa siswa harus saling bekerja sama di antara kelompok. Penyelesaian tugas kelompok harus merupakan tujuan kelompok. Tiap anggota kelompok memiliki akuntabilitas individual untuk mendukung tercapainya tujuan kelompok. Pada fase ketiga ini yang terpenting, jangan sampai ada anggota yang hanya menggantungkan tugas kelompok kepada individu lainnya. Fase yang keempat, guru perlu mendampingi tim-tim belajar, mengingatkan tentang tugas-tugas yang dikerjakan siswa dan waktu yang dialokasikan. Pada fase ini, bantuan yang diberikan guru dapat berupa petunjuk, arahan, ataupun meminta beberapa siswa mengulang hal yang sudah ditunjukkan. Fase kelima, guru melakukan evaluasi dengan menggunakan strategi evaluasi yang konsisten dengan tujuan pembelajaran. Dan yang keenam, terakhir, guru mempersiapkan struktur reward yang akan diberikan kepada siswa. Variasi struktur reward dapat dicapai tanpa tergantung pada apa yang dilakukan orang lain. Manfaat pembelajaran kooperatif. 1. Siswa yang diajari dengan dalam struktur kooperatif akan memperoleh hasil pembelajaran yang lebih tinggi. 2. Siswa yang berpartisipasi dalam pembelajaran kooperatif akan memiliki sikap harga diri yang lebih tinggi dan motivasi yang lebih besar untuk belajar. Dengan pembelajaran kooperatif, siswa menjadi lebih peduli pada teman-temannya.
dan di antara mereka akan terbangun rasa tergantungan yang positif. Untuk proses belajar mereka nanti, pembelajaran kooperatif meningkatkan rasa penerimaan siswa terhadap teman-temannya yang berasal dari latar belakang, ras, dan etnik yang berbeda-beda. Tipe-tipe pembelajaran kooperatif: yang pertama, student team achievement division; yang kedua, game turnamen; yang ketiga, jigsaw; yang keempat, cooperative integrated reading and competition; yang kelima, team assisted individualism; yang keenam, group interrogation learning together; yang ketujuh, complex interaction dan struktur didactic methods. Sekian materi dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.